Jangan bawa dia ke pasar, karena di pasar itu pasti langsung kayak gitu loh, Is. Selamat malam semuanya, balik lagi di sini Tengah Malam, masih bareng gue Bimo. Gue Faris. Teman ngobrolin film tiap malam yang akan membahas horor Indonesia. Santet segala itu. Apa ini bro? Gokil. Santet lagi. Santet lagi. Ini gue baru nonton kayaknya minggu lalu, ya hari Minggu kemarin, dan tayangnya kayaknya masih minggu depan ya. Okay. Ya mungkin nanti pas sudah ini udah tayang lah. Okay. Nggak tayang. Dan gue nggak ikut nonton. Lu nggak ikut nonton? Lu tidak ikut nonton. Ini salah satu film horor yang menurut gue sebenarnya cukup sebenarnya cukup keren, Is. Gue suka sebenarnya sama gimana cara santet itu bekerja, tapi mungkin pertama terlalu terburu-buru gitu ya. Yang kedua adalah eksekusinya tuh kurang sabar. Padahal lu udah punya Ari Irham di sana. Maksudnya yang main kita sama-sama tahu gimana dia kalau berakting gitu ya, bagus gitu. Terus punya urgensi yang gokil banget. Santet yang kita kenal adalah salah satu santet terkuat, Is. Dan ini santet bukan dari Pulau Jawa, Is. Dari timur. Gokil dan main beda ya. Keren banget sebenarnya, petualangannya itu keren menurut gue. Dan creature-nya, hantu-hantunya beda. Lu nggak bakal ngeliat pocong atau kuntilanak di sini. Gokil, bagus-bagus banget, Is. Demon kayak, wah keren dah. Dan itu creature itu banyak banget. Nanti gue akan ini nih. Tapi lu sebagai seorang yang jarang banget nonton film Indo, udah mulai sering sih ya. Udah mulai sering sih ya. Kalau film horor Indo gue lumayan sering. Nah, ini berarti harus lo. Karena gue suka melihat perkembangan. Iya. Apakah di ending Faris akan nonton atau tidak? Kita langsung kasih tahu aja nih review filmnya seperti apa. Tapi mungkin buat kalian yang udah nonton atau belum nonton, tulis di kolom komentar. Nanti gue akan coba recap, gue screenshot review-review kalian dan gue masukin ke Instagramnya Sinema Tengah Malam ya. Yoi. Gila, nanti pokoknya update terus saya di Instagram Sinema Tengah Malam. Santet segala itu, Is. Bercerita tentang, ini sebenarnya keren, Is. Menurut lu tempat yang paling banyak santet tuh di mana? Tempat yang paling banyak persugihan di mana? Pan gitu maksudnya? Iya, bisa. Jawabannya adalah pasar. Oh iya. Gokil ya. Keren kan? Keren banget gitu maksud gue. Dan bercerita tentang gue lupa lagi sampai ininya. Pokoknya ada si Ari Irham nih waktu masih kecil tuh mata batinnya kebuka. Mata batinnya itu kebuka karena dia habis operasi gitu lah. Habis operasi ada ginjalnya atau kenapa gitu ya. Nah, gue juga rada tidak make sense sih sebenarnya. Jadi gue lupa ada penjelasan dikit. Jadi dia mata batinnya kebuka. Dan gue nggak expect ternyata creature yang dikasih tuh, wah gila keren banget. Gue harus akuin ya, keren banget. Itu udah satu kata tuh yang keren banget untuk creature. Nah dia tuh kebuka lah akhirnya mata batinnya, tapi ditutup sama ustadz gitu. Gue lupa jadi kayaknya bukan ustadz deh, kayak orang yang bisa aja gitu, orang pintar gitu. Cuma menurut gue ini balik lagi ya, terlalu cepat banget dan lu memberitahunya tuh lucu gitu. Jadi kayak ketika masih kecil dia ditanya lah sama orang pintar gitu lah. Ini kenapa dia suka ngeliat, oh dia mata batinnya kebuka dan lain sebagainya gitu. Dia bilang kayak intinya gini, jangan bawa dia ke pasar. Pokoknya jangan bawa dia ke pasar. Karena di pasar itu, langsung gitu lah. Banyak tempat ini gitu. Dia tuh pasar itu tidak boleh gitu. Pasti langsung kayak gitu loh, Is. Oh kayak aku kan suka, gue langsung kayak, ya udah sabar sih. Terus jadi karakter si Ari Irham yang dari kecil sampai dia udah kuliah gitu. Jadi takut ke pasar dan bisa dibilang nggak pernah ke pasar lagi. Padahal by the way bapaknya buka toko di pasar gitu. Gak ke pasar aja gitu. Jadi maksud gue, ya Allah, udah keren. Maksud gue gak ada permasalahan dengan pasar itu tempat yang banyak ilmu hitam gitu. Itu tapi cara lu untuk ngedirect suatu karakternya dan jadi inti cerita di pasar itu ada konflik utamanya, itu menurut gue terlalu terburu-buru dan nggak sabaran. Mau jalannya shortcut aja gitu. Dan sebagai orang, kenapa ya di film horor tuh menurut gue salah satu permasalahan adalah orang pinter gitu. Orang pinternya tuh nggak pinter-pinter banget ketika berakting maksud gue gitu. Gue lupa ada film Danur apa film apa yang orang pintarnya tuh lucu gitu maksud gue dari segi acting gitu loh. Apa asli gitu. Iya, maksud gue Danur apa asli gitu. Nah maksud gue setidaknya kan orang actingnya. Iya actingnya sama terlalu menggebu-gebu dan sebagainya. Padahal salah satu karakter orang pinter di film horor tuh kan krusial ya. Kayak Ed dan Loren gitu ya. Dia karakter utama sih. Tapi misalnya anggaplah siapa atau Romo siapa atau misalnya Ustadz siapa, itu harusnya dibuat karakter yang keren kayak Kodrat yang main Vino G. Bastian gitu. Keren gitu maksud gue. Apa sih aktor yang gokil gitu maksudnya. Ya maksud gue tidak bilang
actingnya tidak bagus, tapi kurang tepat aja cara developing karakternya seperti itu gitu loh. Jadi menggebu-gebu marah kayak pasar, pokoknya jangan di pasar gitu loh. Nah akhirnya suatu ketika pas lagi makan gitu ya, intinya Ariham mau minta uang jajan dah, minta sama bapak di pasar. Langsung, Bu, tapi ya sih takutan Nis, takutan. Mungkin ininya kali ya, Apa? ya, penanaman rasa takutnya kurang ya. Iya. Harusnya biarkan dia mengalami sendiri gitu. Iya. Jangan cuma karena disuruh sama orang pintar Betul, gitu. maksud gue. Nah, pas dia ke pasar, padahal keren loh. Di pasar emang gue akuin sih, di sini balik lagi ya, creature-nya keren. Kayak tiba-tiba pas lu ke pasar, lihat makanan gitu ya, tiba-tiba ada air ngalir gitu. Atau lidah ngeluarin gitu. Kayak, karena dia bisa ngelihat, Is. Jadi cuma bisa ngelihat ketika setannya yang mau nampakin ke dia. Terus lagi mundur gitu jalan, pas dia ngeliat tiba-tiba tuyul gede di tempat beras gitu. Kayak, anjir itu menurut gue gila banget. Dan di pasar itu selama lorong banyak orang yang pakai penglaris. Itu keren banget menurut gue di situ. Dan momen itu gue harus akuin salah satu fresh idea banget di sana gitu. Itu keren gue akuin. Tapi kalau ngomongin horor ya, menurut gue sebenarnya horor. Gore-nya menurut gue luar biasa dan menurut gue harus gue apresiasi. Creature utamanya serem banget. Tapi horor. Jam scare gitu. Gue nggak bilang jam scare sih, kayaknya dia nggak mainin jam scare gimana-gimana. Iya. Tapi gemesinnya tuh ada. Gemesinnya. Konfliknya apa sih? Bapaknya disantet terus apa? Iya, anak si Ariham keluarganya harus kena santet semua, harus mati intinya. Dan Ariham ingin mencegah. Tapi yang lucu, nah itu balik lagi lucu lagi tuh ustadznya kayak gini, apa ceritanya sih menurut gue nih, problem itu cerita. Gue tidak mempermasalahkan semua lah, karakternya menurut gue all good gitu, punya konfliknya, punya ininya, developingnya juga bagus, konflik inti cerita bagus lah, gue akuin gitu. Tapi flowing untuk konflik utamanya itu kurang gitu, kayak gimana nih Pak ini gitu. Terus si yang orang pintarnya kayak, saya tidak bisa mencabut santetnya karena saya tidak tahu ini santet apa gitu. Maksudnya kayak dia harus tahu santetnya dulu gitu loh, apa gitu. Dan sebenarnya secara plot cerita kan dia mau buat ala-ala twist, tapi lu sebenarnya dari awal lu udah bisa nebak apa yang terjadi sebenarnya di sana gitu. Dan sebenarnya ada satu hal yang menurut gue luar biasa keren dan gue berharap expect banget sama film ini adalah santet itu kuat banget ya. Santetnya itu lu intinya adalah harus dia kuat banget dan lo intinya harus pergi ke 7 pantai di Pulau Jawa untuk ngambil air nih. Dan nanti bapak itu dimandiin pakai air itu. Tapi kejar-kejaran sebelum ulang tahun bapaknya gitulah di ini berapa. Itu keren kan? Seru. Dan Ariham sama adiknya harus dibuka mata batinnya karena setiap lo ngambil airnya, lo tuh matahin santetnya kan. Dan itu akan keluar creature-nya yang untuk ngalangin dia gitu. Wah, keren banget itu. Beda-beda keren banget. Tapi sangat disayangkan ya itu. Gue pikir, wah anjir nih, belum mati gue. Gokil nih, keren. Ariham bertualang tuh berdua sama adiknya. Itu menurut gue the best banget sih. Keren kan maksud gue, beda gitu loh. Lu perlu effort untuk kesana gitu. Tapi sangat disayangkan ketika lu ngambil airnya, creature itu muncul, dan creature keren-keren muncul tuh cuma kayak nggak ngejar Riz. Dia bisa kabur naik mobil gitu. Terus tiba-tiba langsung ganti ke pantai 2, ke pantai 3. Anjir sayang banget Riz menurut gua. Wah parah keren banget Riz creature Riz. Lu apa ya, ada yang aduh gue suka banget, ada yang badannya ini dan badannya manusia, bawahnya hewan. Terus iblis ininya, wah gue akun sih keren-keren banget sih creature-nya sih. Santet Gorup itu tuh. Jadi untuk ngalahinnya, untuk sampai ininya sih menurut gue story-nya tuh apa ya, inti ceritanya tuh menarik gitu. Tapi sayangnya eksekusinya tuh tidak begitu mulus dan menurut gue banyak banget menggunakan shortcut sih. Sayang Is, kalau lu mau mencapai satu tujuan dari A ke B gitu, tapi males gue, langsung aja dah pakai cara ini gitu. Menurut gue itu namanya Sarah Wijayanto, keren menurut gue kan. Wijayanto sama apa namanya, Christian Sugiono. Oh iya, gue liat posternya tuh. Iya, menurut gue menarik sih. Gimana sih? Tapi gue tertarik sih. Gue tertarik juga. Pokoknya kalau udah ada creature makhluk gitu di film Indonesia dengan desain yang oke, gue gas dah gue. Di bioskop langsung. Keren. Meskipun ceritanya bapuk juga gue tetap gas sih. Tapi emang kalau gue akuin ya. Berani soalnya. Iya, itu gue akuin kalau gue boleh kasih scoring untuk creature tuh 9/10. Bagus banget Karena bagus banget. Sebenarnya kayak film Indonesia tuh ada tuh beberapa film kayak yang ceritanya biasa aja, cuma ada yang berani gitu. Kayak mainin makhluk-makhluk. Waduh, gue suka banget. Lu nggak mainin pocong, nggak mainin kuntilanak anjir. Iya. Keren banget sumpah. Apalagi di sini di mana aja kayak Baphomet sumpah. Dan gue itu mulus banget lagi CG-nya. Tapi dia pakai CGI. Kayaknya sih ada menurut gue kostum juga ya, karena kelihatan dari tangannya tuh nggak bisa begini banget gitu. Tapi keren banget. Gue kayak wah ini nih film Indonesia terus kayak gini.
harus menarik kayak gitu. Ya terlepas dari ceritanya menurut gue kurang maksimal, tapi creature-nya harus luar biasa sih. Sayang tuh perang lawan 7 hantu tuh keren banget anjir. Sumpah keren banget. Gue kayak ini nih seru nih pasti. Gue penasaran gitu. Sayang banget. Dan menurut gue itu ngomongin creature 7 laut udah beda 7-7-nya. Demon utamanya beda. Di pasar itu banyak banget dan semuanya beda. Berapa banyak creature yang ada di situ? Gila, bagus banget. Nonton ya berarti ya? Nonton sih, gue pengen sih. Santet segorop itu guys. Halo buat yang belum nonton langsung aja tonton. Kalau review kalian gimana tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.